Kantongnya lebih bebek dan sekarang Lordnya masih cukup sehat untuk dilindungi oleh teman-teman dari Lilgan. Berusaha mendapatkan best turret keduanya. Di bagian atas sana masih ada satu siege minion yang bisa digunakan untuk hancurkan. Palos Flash gagal. Bebex berhasil dihilangkan immortality dan dia pun terpunish, tershutdown sudah Bebexnya. Lilgan kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan base dari Umbrella Squad. Ya, masih. Pace di match keempat, game ketiga, penentuan apakah Lilgan atau Umbrella Squad yang mendapatkan kemenangan. Yap, dan ini dia. Untuk fase draft phase kita. Dari Umbrella first, Lilgan second, 1-1 band. Gak ada 1-1, gak ada Matilda juga. Tapi ya kalau melihat seperti ini berarti Baxia 1-1 Nolan juga ya. Dari Umbrella Squad. Apalagi mereka sekarang bermain sebagai first pick. Nah first pick ini kemungkinan Yoshin bisa keluar. Kalau first pick ya, kalau first pick. Iya. Bisa jadi flex pick gitu ya nanti di akhir-akhir picknya. Dan banding kedua nih. Dengan nggak adanya Baxia sama 1-1, Bruno menjadi hero yang cukup mahal juga. Dan ini lagi-lagi loh, template banning dari Lilgan. Kaja yang selalu mereka hilangkan. Yap. Kaja 3 game berturut-turut. Betul. Di-ban oleh Lilgan. Dan bahkan ini untuk 4 ban awal, ini sama kayak game yang pertama. Tuh. Baxia 1-1, Kaja Matilda kalau memang masih sama Nolan. Nah, bener banget. Masih template banning seperti game yang pertama tadi. Yap. Nah di Dan sini nih, perubahan ini bisa nih. terjadi di sini. Ya. Tadi Apakah? bannya Joy. Joy ya? Joy. Kalau ngeliat mainnya Joy yang tadi harus sebagai mid laner, bisa mereka tutup, mereka bisa lepasin Joy-nya sekarang. Bisa sih. Guinevere sih menurut aku Om. Gwyn ya. Guinevere sih. Karena lagi bagus nih anginnya ke arah Guinevere. Dan apakah itu menjadi pilihan hero? Mungkin yang terlepas masih ada Bruno ataupun juga hero-hero seperti hero support. Faramis Digi juga masih available ya. Arlot. Arlot. Ya, Arlot tadi sempat di-ban Wow, iya oleh sih. Lilgan. Ini banyak sih yang terbuka loh untuk Umbrella Squad. Tapi first fase banning pertama dan kembali Fanny, Ani. respect kembali. Ani ya. Berarti mereka melepas Joy, oke. Guinevere, Arlot, Joy, Joy ya benar. Joy terus juga ada Bruno. Bruno yang kita selalu bilang Bruno first pick nih. Bruno first pick ada. Arlot juga nanti bisa mereka ambil. Angela ada. Iya. Tapi kayaknya aku punya feeling ke arah. Oh, kembali Joy. Apakah untuk Trouble Michael kembali nih Om? Flex. Flex. Masih flex, oke. Bisa dipakai buat jungler, mid laner juga. Tapi Gwyn dan Bruno kah? Atau Arlot. Wah, Wow, ini bagus loh. Kayak tadi ya di game yang pertama kan Guinevere, Arlot. Iya. iya. Itu menjadi pilihan Arlot. untuk Lilgan. Sementara Umbrella Squad nih ngejawabnya pakai apa? Pakai Digi nggak sih? Enak loh pakai Digi loh. Lagi kalau lihat Gwyn Digi ya. Iya loh, itu Digi. ngejawab banget soalnya. Karena waktu lompat ada reverse ini juga, reverse time. Iya, reverse time journey, itu enak banget. Bruno Digi enak banget loh ini. Tapi Bruno dulu. Iya ini Bruno Digi enak banget loh jujur ya. Tapi XP-nya harus yang tebal banget pastinya. Terizla. Ada apa dengan Terizla nih Om? Ya. Terizla sebenarnya masih oke. Oke. Terizla bagus. Penalty zone-nya yang memang benar-benar dicari juga. Tapi untuk komposisi yang dimainkan oleh Lilgan, ini Terizla akan mengalami kesulitan juga. Karena untuk setup dari penalty zone-nya, kalau memang nggak pas, Vengeance bisa keluar. Oke. Terus juga Special Migration ini bisa keluar dari sana. Jadi agak-agak susah nanti buat penalty zone. Dan dari Lilgan mereka butuh jawaban ya untuk berhadapan dengan Bruno sekarang. Iya. Dengan gak ada one-one, hero-hero lain early game masih ada Brody dan juga Beatrix ya untuk Lilgan. Sebenarnya Beatrix kombinasi pakai Guinevere lagi juga itu bisa dibawakan sih. Iya, selalu ya Menyeramkan kita sih melihat. seperti di game sebelumnya ya. Penetrate pada saat special migration itu mudah banget untuk bisa mempick up lawan. Tapi ternyata Novaria terlebih dahulu. Wow, Novaria kembali Om. Novaria untuk memudahkan tadi ya, Astral Iya. Echo Special Migration. Kemungkinan kanannya ya meningkat dong 2,5 kali ya. Iya. Semakin mudah ya. Dan wah ini yang tadi aku bahas Om. Digi-nya di ban. Digi Bruno ya. Iya loh, padahal Digi bisa diambil dulu kalau menurut aku ya. Karena ya dua hero itu hard crowd control loh. Bener-bener banyak banget sih yang bisa dihasilkan dari Guinevere dan juga Arlot. Tapi sekarang nggak ada ya. Digi minimal harus ada Purify sih yang dibawa sih. Ya, tapi Digi Bruno juga berarti mereka harus ngorbanin satu lane. Dan itu yang nggak diinginkan misalnya dari Umbrella Squad.
Dan Oke. ya mereka betul untuk ke-ban sekarang. Kalau melihat dengan flex roll seperti ini agak-agak susah untuk bisa ngelihat ya. Junglernya belum kelihatan. Siapa tahu mereka bisa main lane slot juga buat bermain sebagai jungler. Wow, Atau bahkan Martis keluar. apakah Joy akan kembali digunakan oleh Troublemaker, Om? Nah, itu sih. Itu juga bisa, karena tadi mereka sudah membuka ya. Tapi tutup dulu buat marksman yang akan dihilangkan. Iya. Brody. Harusnya last banning dari Umbrella Squad Beatrix sih, Om. Tetap ya menurut aku ya kombinasinya seseram itu. Special Migration, Bandit's Rage itu bakal langsung bisa memusnahkan siapapun yang tertangkap. Dan last banning, Lil Gun dengan nggak ada Digi. Minotaur kah yang menjadi pilihan untuk banning terakhir mereka? Ya, atau mereka bisa ban satu hero surprise. Misal seperti Franco juga masih ada ya. Untuk surprise hero-nya. Karena memang masih belum ada rumor seperti Kufra juga ada. Oh, Angela. Angela. Wow, Angela nggak ada ya. Jawabannya Angela biasa prayo ya. Iya, dan Guinevere ini masih fleksibel kan. Sebagai roamer, tadi juga mereka berhasil. Betul. Dan ini pick keempat dari Lil Gun juga masih terbuka untuk jungle-nya. Yang masih available juga masih ada Martis ya. Untuk early game power yang lebih besar lagi nantinya akan dipermudah. Atau Fredrin bahkan untuk mempermudah vengeance dari Arlott. Oh, oke. Iya, Fredrin. Iya. Yang cukup menghilang sekarang. Iya ya. Iya, tapi Beatrix. Bener ya Om ya. Beatrix last banning. Gak mau ada lagi Combo ya. combo. Combo Beatrix Nova Gwyn ini. Betul. Ini Dan- lepas. Wow, ini berarti akan menempatkan Guinevere sebagai jungler untuk Lil Gun. Dan sebenarnya Minotaur, Guinevere ini benar-benar bisa memberikan Demon Gaze ke arah vengeance-nya Arlott ya. Jadi enak banget nanti Arlottnya untuk bisa sliding dengan vengeance-nya. Mhm. Dan sebenarnya tinggal satu gold laner ya yang belum diisi sekarang buat Lil kan. Tapi tahan dulu Valentina. Ada di sana untuk mid lane ya. Berarti kalau ada Valentina, Joy-nya masuk sebagai jungler. Aman ya? Aman ya, ini, aman Aman. ya. Aman ya teman-teman, kita agak digocek ya. Pasti ya. Pasti. Gak mungkin dong tiba-tiba Valentina jungle dong. Siapa tahu. Siapa tahu ya. Tapi ya last pick untuk Umbrella Squad. Dan wow, Grok. Grok. Oke, Vanguard yang akan menggunakan Groknya. Siap kah untuk bisa menang laning dari Bruno? Ixia bakal dikejar sama Semua dong. jelas. semua sih. Semua jelas, tapi kan ada pengawalnya. Dan Yes, wow, Ixia. benar Ixia yang diambil. Karena siapa lagi yang bisa menang dari Bruno? Buat Benar gue. sih. Benar. Untuk pasifnya dia punya lifesteal, Mhm. untuk range-nya juga bisa meng-outrange nanti waktu punya full barrage. Oke, dan itulah dia ya untuk 10 pilihan hero di game yang ketiga. Sejauh yang kita bisa lihat, belum ada flexible pick yang cukup mengejutkan lagi. Semuanya masih bisa terpredik juga untuk di game ketiga ini. Dan akan jauh lebih solid pastinya untuk draft yang dibawakan ke arah Lil Gun kalau menurut aku. Karena mereka cukup lengkap dengan kombinasi seperti di game yang kedua. Mampukah mereka kembali mendapatkan kemenangan atas Umbrella Squad, Om? Iya, ini dia. Tanpa adanya unique hero sekarang yang kita lihat Iya. ya. Karena unique hero sama sekali dan mereka akan mencoba untuk menjalankan strat mereka sebaik mungkin juga. Jadi bagian belakang yang harus diwaspadai Lil Gun, karena untuk main back to front ini kuat banget dari Umbrella. Ada Joy, ada Wild Charge nanti. Iya, dan akan seperti apa keseruan di game yang ketiga. Match penentuan untuk pemenang dari match keempat kita. Apakah tim Lil Gun atau Umbrella Squad? So here we go to the land of down. Yup, let's go. Dan masih dengan farming pattern yang sedikit berbeda. Satu di purple, yang satu ada di orange ya. Dimainkan oleh Marl juga. Dan wow, itu Zora punya farming speed cepet banget ya. Soalnya tadi ada Ixia juga di sana kan. Oh, Langsung mempermudah untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan sekarang membuat tertinggal dari segi farming pattern Marl. Yang dia baru menuju ke area purple buff-nya. iya. Dan untuk di bottom lane masih akan dibiarkan bareng juga. Wow, oke, Black March dengan satu Purify. Oke. Purify sebenarnya oke. Tapi kalau Purify yang dipakai sama Black March, ketika ada posisi teamfight dan full barrage lagi dibuka, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Oh, Special Migration Castles. Nggak berhasil bertahan. Dan itulah dia ya, hal yang menyeramkan dari adik Guinevere. Special Migration yang sekarang udah 100% kena nggak sih, Om? Iya. Kalau misalnya kena buletannya itu kan, Iya. lingkarannya kan. Kalau dulu masih bisa ngedodge ya, gitu masih bisa Iya. gocek-gocek pakai skill, yang punya dash atau bahkan flickernya. Tapi sekarang memang apa dipastikan pasti keangkat ke atas dengan special migration. Ya, dan lagi-lagi nih, Pak Electric YM Special Migration mendapatkan poin kill kedua untuk Lil Gun.
Mereka benar-benar mengacak-ngacak sang XP laner Castle. Dipaksa bermain lebih aman lagi, ketinggalan beberapa experience, bahkan tertinggal 1 level sekarang. Dari Aizen, Final Slash dibuka, untungnya masih bisa menghindar dari Spatial Migration. Iya, tapi pressure masih masuk juga dari Lilian, mereka tidak mengendorkan serangan sama sekali. Jadi 4 yang memang bergerak di area dari Turtle, karena mereka tahu ini mandiri untuk Ixia. Bisa dibiarkan 1v1 berhadapan dengan Bruno. Dan ya semua hanya akan ditahan saja di area belakang terlebih dahulu dan Turtle ini akan diambil oleh tim Lilgan. Tanpa ada kontes sama sekali. Ya, karena memang tujuan utama dari Marl adalah mengambil partial buff-nya ya. Nggak mau di team fight karena kondisinya lagi under untuk XP dan juga Vanguard yang tadi terpick off. Dan kali ini Free Turtle untuk Lilgan. Tapi di bagian bottom lane sana, Black March beradu damage dan Bebex ternyata yang memenangkan pokingan damage-nya. Nah ya, karena memang sakit banget itu. Ya, dual beam-nya. Dual beam-nya sih yang memang punya damage besar ya. Minion Fury. Dan langsung membuat Forbid Flicker untuk defensif. Kopian dari Minion Fury yang fatal banget ya damage-nya. Hampir saya bisa terpick off. Nah ya, tapi masih bisa ngedodge lah. Dan itu juga adalah Novaria ya. Dengan Astral Recall-nya nanti bakal bisa menembus dinding. Dan tadi bahkan masih menyimpan atau menggunakan satu flicker untuk bisa kabur. Dan EXP lane menjadi sorotan kita sekarang. Karena Umbrella Squad mereka terpressure di EXP lane-nya. Bagaimana positioning dari Aizen yang bisa memberikan extra pressure yang membuat akhirnya Terizla nggak bisa kemana-mana. Iya, dipegangin loh itu Terizla dari laning-nya ya. Nggak dikasih chance untuk join ke dalam pertempuran di bagian lain. Dan oke, Zaura pull up karena Marl kehilangan cukup banyak HP. Dan sekarang terpaksa kehilangan skill Lizard-nya. Backup-an datang dari Vanguard. Harus sudah mulai aware, karena memang ada 3 member yang punya sisi power cukup besar dari Lilgan. Ya, tapi kapan kita bisa melihat ya, Bruno lagi di pressure di lane dia sekarang. Benar-benar sampai di belakang loh. Gak dikasih space buat maju ya. Ya, karena memang ada distraksi ya, karena untuk di sisi yang berbeda, kalau memang Bruno tidak ditemani, wow nice flicker. Misal Bruno gak ditemenin, itu jelas akan membuat keunggulan lebih jauh lagi bagi Xia. Coba untuk menghindar dengan Terrifying Beats dibuka. Karena Forbid masih bisa selamat, mundur ke bagian belakang. Masalahnya mereka berdua kena Astral Echo Watchers yang connect bersama dengan Minion Fury, tapi full barrage memukul mundur 2 member dari Umbrella Squad, kehilangan Troublemaker. Pertukarannya memang dengan Zaura. Iya. Tapi pertukaran yang menurutku masih oke juga ya. Karena yang dapetin poin killnya juga tadi adalah Goldman. Yang berarti Bebex akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa menyelesaikan item kedua dia. Corrosion tadi berhasil diselesaikan dia. Untuk second item biasanya akan menuju ke Demon Hunter Sword. Dan untuk hero tebal ini jelas akan menjadi satu masalah karena sangat susah untuk bisa menabrak ke belakang. Dan mereka harus fokus. Kalau mereka mau nabrak, mereka harus totalitas. Komit untuk bisa menabrak Bebex. Iya, dan apakah akan ada tabrakan totalitas nih untuk di Turtle yang kedua? Karena Aizen lagi-lagi menjadi frontliner di bagian depan. Tapi Marl sudah mulai masuk dengan Terrifying Beats ya, berusaha mencuri Turtle. Tapi masih bisa didapatkan. Dan sekarang bahkan penalty zone menjebak 2 member, terkena efek stun. Castle, seorang diri, dia menahan semua damage-nya, failed requiem, bahkan dikeluarkan. Masalahnya sekarang Zaura kembali tertinggal dan terpick off. Kena stock up dan bahkan terpanis. Full barrage flicker, Vanguard masih bisa selamatkan, dikejar dengan double kill yang dikantongi oleh Aizen. Wow, team fight yang sangat mulus sekali bagi Lilgan. Di mana mereka berhasil untuk memukul 3 pemain Umbrella Squad, tapi mereka harus berhati-hati jangan sampai Bruno juga punya space untuk menyelesaikan item. Karena tugas dari Bebex ini berjalan dengan semestinya. Usir Brunonya agar nggak ikut team fight. Ya, tapi dengan switch lane dia dapetin juga banyak keuntungan di area top lane ya Om. Gold platingan full dan bahkan hampir turret didapatkan. Iya. Dan kali ini juga untuk di bagian bottom lane-nya, Bebex masih dengan farmingan dia ya. Tapi satu bottom turret berhasil dicabut oleh tim Lilgan. Dari gold gap-nya memang terpaut gak jauh-jauh banget ya. Karena secara untuk team fight dari keduanya juga masih cukup berimbang. Dan sekarang wow, oke, Electrifying Beats dibuka oleh Marl. Gak ada siapa-siapa yang bisa ditangkap juga di bagian atas, jadi bukan ancaman bagi tim Lilgan. Dan tim fight kumpul dilakukan Lilgan. Mereka tahu potensi mereka untuk menang tim fight ketika membawa Ixia akan jauh lebih besar. Ya, tapi kali ini Final Slash langsung ada Minion Fury yang langsung mengenai 2 member. Dapatkan Troublemaker, tapi masalah di bagian belakang sana lihat volley shot yang terus-menerus diberikan. Full barat dibuka tapi Bebex kehilangan cukup banyak HP damage dari volley shot Black Mars, terlalu sakit untuk bisa dibendung. Iya, dan itu dia yang harus diwaspadai ya. Bagaimana posisi dari Bebex ini jangan sampai tertangkap dan tadi ternyata Marv berhasil untuk ke belakang dengan Electrifying Beats dia. Dan Lilgan, gold gap-nya memang gak jauh, masih cukup berimbang bagi kedua tim ini dan mereka harus menunggu sekarang. Jangan
membiarkan Black Mars lagi dan lagi lepas. Karena ini adalah Bruno. Bruno yang di early memang bisa kena pressure. Kalau jadi itemnya tetap akan menjadi Bruno yang sakit di late game. Iya, itu jadi PR untuk Lil Gun ya. Mereka berhasil membuat Black March ini nggak mendapatkan farmingan yang optimal di arah early game. Masalahnya sekarang dia udah dapetin 2 point kill. Dan turtle ketiga menurut aku bakal dikontes lagi sih untuk Umbrella Squad. Ya mereka punya Wild Charge, mereka Oke. punya Joy juga. Masih ada Ultraviolent Beats, Rhythm of Joy untuk menuju ke belakang. Jadi posisi dari Bebex ini harus benar-benar bisa diperhatikan oleh teman-teman yang lain juga ya. Untuk prosesi dari mengcover dia. Wah, tapi Castle sih nggak bisa selamat ya. Lagi-lagi Special Migrations. Langsung follow up, Final Clash Flicker, Black March. Karena bagian depan sana mencoba untuk mendapatkan Marl. Tapi masalahnya Marl masih immune dari crowd control. Dan Ethan, meskipun HP-nya udah nggak terlihat tadi, tapi dia masih bisa selamat. Dan lagi-lagi Special Migration mencoba untuk melarikan diri. Tertangkap sudah. Two man down dari Umbrella Squad membuat Lil Gun mendapatkan turtle yang ketiga. Ya, dan ini kan menjadi satu turtle yang cukup mudah mungkin untuk bisa didapatkan. Dan itu dia tembakan demi tembakan dilakukan. Final strike. Full Barat yang sekarang langsung fokus mendapatkan Troublemaker serta Blackheart. Gak bisa untuk selamat. Mencoba mencari Marl yang udah gak punya immune tapi penalty zone. Dibuka di dalam area Agro Turret. Memukul mundur Zezaura meskipun kali ini lagi-lagi Special Migration menyelamatkan nyawanya. Dan Bebex menjadi damage dealer untuk Lil Gun. Ya, dengan posisi yang sangat-sangat jauh di belakang. Ini sanggup untuk bisa memberikan damage yang sangat besar juga. Dan Fangor dia punya Athena Shield. Tapi Athena Shield bukanlah jawaban untuk physical damage yang diberikan oleh Bebex. Hanya untuk menahan damage dari Astral Sphere. Dan sekarang Umbrella Squad, mereka mau gak mau harus tahan dulu. Untuk menunggu split, bisa jadi salah satu jawaban. Membiarkan Bruno juga untuk mendapatkan item-item dia. Bisa menjadi salah satu faktor untuk memenangkan duel nanti ketika ada Lord yang spawn. Dan ini dia untuk item build-nya. Ada Husklow dan juga Berserker bagi Bruno berhadapan dengan Corrosion. Demon Hunter Sword. Dan bisa jadi Wind of Nature untuk next item bagi Xia. Udah hampir lengkap ya untuk item yang dibutuhkan para kedua belah gold laner. Dan di menit ke-8 ini memang terlihat 4.000 gap gold yang ada dipegang oleh Lil Gun. Mereka masih menguasai terutama untuk skenario pertempurannya. Dan sekarang di bagian bawah Om, ini bahaya banget loh. 3 member dari Umbrella Squad bersiap di depan Zaura. Sebenarnya lebih ke EXP lainnya ya. Karena kalau ngeliat gak salah lihat ya. 3.700 lawan 6.400. Gold buat 2 XP lane. Castle benar-benar terpressure sampai dengan sejauh itu. 0-4 dan bahkan ya kita melihat bagaimana Aizen ini selalu bisa open space buat temannya final slash-nya. Yang membuyarkan rencana teamfight Umbrella Squad. Tapi itu gapnya jauh banget ya. Yep. Memang terlihat 5 point kill dan 5 assist sih di tangan Day Aizen. Jadi memungkinkan untuk perbedaan gold yang terlalu jauh seperti tadi. Tapi memang Lil Gun mereka yang menunggu waktu untuk Lord yang akan segera hadir di 10 detik yang akan datang. Ya, dan Lord ini juga dengan kehadiran dari Ixia, Bebex. Ini akan cukup mudah dan cukup cepat untuk diambil Lil Gun. Dan Lord masih dilihat dulu, dipantau ya apakah aman memang buat Lordnya. Aizen di garda terdepan, Bebex untuk yang terbelakang dan Special Migration Connect. Ya, Failed Requiem juga dikeluarkan mengemukan. Vanguard nggak bisa untuk selamat, masih bisa flicker dan ditangkap dengan Final Splash. Di sisi lain, Minion Fury Gobian yang untuk kali ini berusaha untuk mendapatkan player keempat. Troublemaker dalam bahaya. Hanya Black Mars seorang diri saya, masalahnya dia pun hilang. Dan terwipe out sudah Umbrella Squad di tangan Lil Gun. Pick of play dan bahkan untuk team fight yang dimenangkan oleh Lil Gun tadi. Kita melihat bagaimana Bebex di belakang memang dia dikejar oleh Marm. Tapi ternyata dengan full barrage yang sempat untuk dapetin satu dan bahkan dia tutup full barrage-nya. Connect juga dan dapetin satu pemain tadi yaitu Marm. Dan ini cukup cepat untuk prosesi dari pengambilan Lord. Lil Gun unggul sangat jauh. Si Halberd juga sudah dibeli oleh Bebex. Jadi lebih menambahkan lagi damage yang bisa diberikan 8%. Ya, itu akan menjadi daya dobrak yang lebih besar lagi ya pada saat Lord yang pertama yang akan segera bergerak ke arah mid lane dari Umbrella Squad. Yep. Dan ini susah ya, karena Bebex-nya kalau memang yang datang hanya satu. Sepertinya dia ini udah bisa ngatasi dia. Ngatasi satu pemain tersebut. Tapi kalau dua nih yang belum diupayakan oleh Umbrella Squad, dan mereka belum punya kapabilitas seperti itu. Dari segi high ground pun aku belum bisa bilang Umbrella Squad mampu sih untuk bisa menahan dari manajemen minionnya Lil Gun ya. Karena mereka membawa minim sekali hero-hero yang bisa bertahan di area high ground dan akan berfokus untuk Lord yang pertama ini nih. Ya, dan Lordnya juga bisa dikawal dengan full barrage ya. Iya. Masih ada di sana, jadi penembak jitunya juga masih ada di belakang. Dan kali ini untuk tim Lil Gun berbarengan bersama dengan Lord yang pertama. Yap, 5 member terlihat di bagian depan sana. Astral Spears
yang menjadi genderang untuk membuka team fight di bagian mid lane sana. Final Slash karena Castle hanya seorang diri saja, tapi Lord berhasil diantisipasi. Dan Lilgan, mereka belum puas menunggu Super Wave Minion bottom lane. Ya, mereka hanya akan membersihkan inner dan juga outer turret milik dari Umbrella Squad dan Super Minion masih ada, tapi belum bisa langsung tabrakan. Jadi bermain safe dari Lilgan. Padahal mereka punya potensi ya Om ya, untuk bisa menabrak langsung daerah pertahanan dari Umbrella Squad. Terlihat hampir 9.000 gold. Dan itu gap gold yang cukup jauh loh di menit ke-11 ini. Iya, yang ya memang mereka berarti memang pengen untuk secure. Satu kemenangan ini berharga banget ya. Iya. Group stage nyawa mereka ya otomatis kalau mereka kalah 2 kali, chance mereka tipis banget buat lolos. Betul, wow, Wild Charge yang dibuka oleh Vanguard dan nggak connect karena siapapun. Untungnya belum sempat ya terkena stomp dari Ethan tadi dan sekarang ya kembali bermain di dalam area high ground. Ya dan ini dia untuk kiriman dari minion yang memang ada di top lane-nya, tapi secara positioning juga bagaimana Zaura masih ada di posisi purple buff, jadi jelas Lilgan mereka tidak akan naik sama sekali menuju ke base milik Umbrella Squad. Dan mereka hanya akan menahan untuk terlebih dahulu. Dan semua bakal bergantung bagaimana Umbrella Squad. Kalau mereka mau team fight, mereka harus full commit. Dan full commitnya ini adalah nangkep Bebex-nya, jangan sampai full barasnya memang bisa full buka selama 4 detik. Masalahnya itu jadi PR yang paling berat sih. Karena kita tahu kan meskipun kena efek dari Wild Charge, full barrage masih bisa terbuka gitu. Jadi mau nggak mau harus di-burst dan yang bisa nge-burst antara Marl ataupun dari Valentinanya Troublemaker. Dan sekarang masih menunggu untuk Lord selanjutnya Om. Ya, apalagi posisi dari full barrage bisa dikombinasikan dengan flicker ya. Nah, Sebenarnya itu yang paling menakutkan kan. Udah kena flicker, kena astral echo. Udah Iya. slow, nggak bisa kabur. Mau main front to back pun susah loh, tapi Zesaura coba dari target, Special Migration berhasil dilindungi di area Wild Charge dan oke, momentum didapatkan. Informasi telah diterima, nggak ada Wild Charge dan juga Electrifying Beats dari Marl, ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan Lord kedua. Ya, dan ini lebih susah lagi karena tanpa wild charge mereka jelas untuk engagement akan berat. Mereka nggak punya efek knock up, mereka masih harus menunggu Valentina yang ada di mid lane dan sedang melakukan show juga. Jadi ya susah banget buat Umbrella Squad. Tapi lihat Electrifying Beats yang sudah mulai menari-nari di depan area dari Lord dan berhasil mencuri Lordnya. Full barat memang dibuka tapi belum ada member yang down dan Castle. Satu player didapatkan, tim Lilgan berusaha mencari target selanjutnya. Troublemaker memberikan Terrify effect-nya gagal sepertinya. Special Migration kembali, tapi Final Slash Kopian yang malah menyelamatkan nyawa. Meskipun tumbang, tapi setidaknya Zesaura pun dihilangkan. Ya, tapi itu adalah buying time yang bagus dari Umbrella Squad. Lordnya bahkan sudah berjalan, ada di top lane sekarang dan harus dibersihkan oleh tim Lilgan. Jadi untuk Lord ini menjadi satu Lord yang cukup sia-sia bagi Lilgan. Dikarenakan Umbrella Squad mereka sekarang lah yang punya kuda-kuda atau ancang-ancang untuk bisa menangkap, mengambil semua turret milik dari tim Lilgan. Iya, dan ini menjadi titik balik untuk Umbrella Squad ya. Timing dari Electrifying Beats tadi bagus banget loh. Itu kita nggak expect juga dia datang dari bagian sisi samping Bash. Dan sekarang menjadi keuntungan karena selain nafas tambahan, mereka pun mengejar ketinggalan gap gold di angka 6.000 saja. Iya, mulai memperkecil keunggulan tim Lilgan. Tapi tim fight-nya lagi ya, ini untuk tim fight agak sedikit berat bagi Umbrella Squad. Mereka harus berjaga-jaga, nyimpan semisal dari Wild Charge-nya. Jangan dipergunakan dengan cuma-cuma. Karena itu butuh banget untuk bisa melakukan setup. Mar sekarang sudah memiliki satu Bloodwings. Bisa burst dan juga Castle. Dia punya satu Blade Armor. Oke, ini dia. Dari full item yang kalau kita lihat dengan sangat jelas sekali. Troublemaker punya item yang mumpuni untuk bisa memberikan damage besar. Dari magic damage dia, terutama untuk lini depan. Yang punya Athena Shield, oke, hanya ada di Arlott buat Athena Shield. Jadi damage-nya masih bisa masuk besar banget ya. Terutama kalau memang bisa mengincar ke belakang. Karena itu belum selesai Rose Gold Meteor buat si Bebex. Betul, dan aku sebenarnya nungguin momentum di mana Troublemaker bisa mendapatkan momennya dengan Final Slash Kopian sih. Karena harusnya Final Slash ini yang bisa membuat nantinya Bebex mispositioning. Karena kalau Minion Fury itu masih bisa dihindari dengan flicker kan. Sementara kalau dari Final Slash lebih cepat lah animasinya. Ya, meskipun lebih lambat dari yang dulu ya. Iya, ada notice point-nya dulu gitu Iya, kan. diperlambat dulu nih. Karena yang dulu instan banget tuh. Itu Yang siapapun dulu mau sih. bereaksi, waduh susah. Iya, nggak sempat ngapa-ngapain ya. Tapi menit ke-15 nih Om, tim Lilgan masih memegang kendali permainan. Dan mereka sempat tercuri Lord yang kedua dan apakah masih bisa memegang nantinya untuk setup di Lord ketiga? Ya jelas mereka harus banget untuk bisa mendapatkan Lord yang berikutnya. Karena mereka sedang menang dari gold ya. Betul. Kalau memang mereka harus kecolongan lagi, wow itu akan menjadi harga yang sangat mahal bagi tim Lilgan. Dikarenakan Umbrella Squad mereka punya chance. Tapi
kalau dari minimapnya juga, ini positioning yang dimiliki oleh si Zaura ini bagus banget. Karena dia ada di rumput, di mana rumput ini nggak bakal diduga sama sekali. Kalau yang lewat Bruno atau Valentina ini akan bisa di pick off. Iya, tapi masalahnya dia terlalu jauh dari rekan tim lainnya. Bruno. Dan dengan build ke arah item defensif, menurut aku belum bisa sih untuk nge-single burst down ya, karena Black March. Apalagi dia masih ada Purify gitu. Dan malah jadi berbahaya karena sekarang Lordnya akan segera hadir di Lord yang ketiga. 5 second sebelum Lordnya. Dan ya secara positioning berarti ini Zauranya bakal nunggu untuk di startnya terlebih dahulu dari Umbrella Squad. Karena Umbrella juga mereka bisa start Lord ini. Mereka punya damage yang cukup ya. Bruno yang sudah memiliki full item. Yap, tapi Astral Echo dibuka dan 2 player dari Umbrella Squad terkena efeknya. Black March sedikit demi sedikit ditarik mundur. Masalahnya keberadaan dari Zaura ini belum ada yang tahu, Om. Yap, itu dia. Dimana Black March jelas yang akan terpantau. Tapi dengan Purify ini mahal sih ini Purify-nya. Iya. Purify yang harus bisa dijaga terus-terusan oleh Black March. Weh, sudah mulai membuka inisiasi Marl dengan Electrifying Beats-nya. Zaura sudah mulai join dan regroup dengan teman-temannya. Dan sekarang sepertinya akan fokus sih untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Sementara itu Castle dan juga Vanguard di bagian depan sana membuka Visions ke arah Umbrella Squad. Ya, dengan half HP apakah akan ditabrak oleh Mark juga? Oke, Astral Echo kali ini Panas Scopian langsung follow up dengan Minion Fury. Tapi satu sayangkan wall charge-nya gagal, full balas dibuka, Castle flicker, di flicker balik. Dan ada satu member yang dihilangkan. Tapi satu sayangkan sekarang BBX belum ada follow up damage yang maksimal. Mencoba untuk menangkap seorang Black Mars, masih bisa mundur dan Lord didapatkan untuk Lilgan. Itu dia di mana full barrage tadi. Ya. Mengenai hampir seluruh anggota dari Umbrella Squad. Dan dia flicker. Dia bahkan flicker, yes. Dia berani banget juga dikarenakan ya itu tadi. PD dengan full item yang sudah dimiliki, Rose Gold juga bahkan sudah dipegang oleh Bebex. Dan 21-6 dapetin Lord. Akan menjadi pertanda bagus bagi tim Lilgan kalau mereka memang bisa mengiring Lord ini naik ke atas. Ya, dan ini akan menjadi momentum sih. Lilgan, mereka memang mendapatkan Lord untuk pertama kalinya ya di menit ke-18 ini. Belum evolve. Tapi mampu sih harusnya untuk menghancurkan semua best turret dari Umbrella Squad. Ya, karena ada efek charge ya yang dimiliki. Plus sekarang seharusnya sudah ada full barrage yang dimiliki Bebex. Dan akan menjadi dorongan yang luar biasa dikerahkan oleh Lilgan sana. Dual beam karena Castle, penalty zone untuk defensif. Tapi Violet Requiem dan full barrage akhirnya dibuka. Meskipun Zaura gagal untuk selamat, tapi lihat. Minion Fury penyelamat. Unstoppable dikantongnya oleh Bebex. Dan sekarang Lordnya masih cukup sehat untuk dilindungi oleh teman-teman dari Lilgan. Berusaha mendapatkan best turret keduanya. Di bagian atas sana masih ada satu siege minion yang bisa digunakan untuk hancurkan. Final Flash gagal. Bebex berhasil dihilangkan immortality dan dia pun terpunish, tershuttle sudah Bebex-nya. Lilgan kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan base dari Umbrella Squad. Ya, masih ada asa untuk Umbrella Squad. Mereka masih punya Bruno jelas tapi harus berhati-hati ya. Jangan sampai terkena full barrage di tengah bersama dengan combo dari Astral Echo. Dan sekarang dengan tumbangnya Bebex, perjalanan dari Umbrella Squad diharapkan mereka bisa mencabut untuk mid Tara, tapi sepertinya mereka masih tertahan dengan cukup lama dikarenakan kehadiran Novaria juga. Iya, repot ya. Untuk bisa ngedorong gitu dengan Astral Spears yang bisa langsung nge-clear ke arah minionnya. Ya, adanya Astral Meteor tadi dengan efek slow-nya, itu yang membuat lawannya bakal sulit untuk bisa mendekat, apalagi minionnya udah kena slow, ditembak dengan Astral Sphere, sangat-sangat cepat untuk bisa langsung dihabiskan. Dan Blood Wings, Blood Wings-nya jual beli nih. Iya ya, dan sekarang dengan adanya Blood Wings kembali, burst damage dari Electrifying Beats-nya udah semakin sakit. Dan kita lihat juga ada Blood Wings di tangan dari Troublemaker. Dan sekarang memang sudah semakin sempit lagi untuk perbedaan gold yang ada di menit ke-20. Dan lagi-lagi Om, kita dibawa ke dalam late game. Oke, ini dia late game di mana satu momen bisa jadi pembalik segalanya. Oke, penalty zone. Tapi lihat backupan dari Final Flash dan juga full barrage yang dibuka. Bebek mengacak-acak. Boom pada bing, langsung bisa menghilangkan nyawa dari Rank, Vanguard dan juga Marl. Mencoba mencari Black Mars dengan 3 member yang hilang. Umbrella Squad diacak-acak. Lilgan maju kembali. Troublemaker kehilangan momentumnya, mencoba untuk Arcane Shade dan juga Shadow Strike. Tapi Final Flash belum bisa mendapatkan Ethan. Dan dia pun flicker untuk defensive, tapi Final Flash balik. Vengeance, Aizen menari-nari di udara dan membuat member keempat Umbrella Squad dihilangkan. Dan Lilgan almost wipe out. Kayak seorang diri dan dia pun dihilangkan dan wipe out sudah. Lilgan berhasil menghancurkan Umbrella Squad dan menjadi pemenang dari game yang ketiga. Lilgan berhasil untuk membalikan keadaan tertinggal 1-0. Menjadi kemenangan untuk mereka 2-1 tadi.
Penampilan dan juga team fight yang rapi akhirnya didapatkan oleh mereka Bebex. Yang memang dengan Ixia dia sanggup untuk bisa mengeluarkan full barrage dengan full potential. Yang membuat akhirnya pemain-pemain dari Umbrella Squad bertekuk lutut. Satu persatu tumbang dan bahkan terpisah, gak ada yang bisa pulang. Iya, dan tadi momentumnya tepat banget sih. Itu pembukaan dari Final Slash yang langsung membuat dua member out of position sehingga full barrage lebih optimal Om. Kena ke banyak member dan langsung bisa mencabut dua frontliner dari Umbrella Squad. Ya, apalagi full barrage di momen-momen yang terakhir di late game terutama, ini susah banget buat bisa di dodge, apalagi dengan damage-nya dia full damage. Ya, dan memang kemenangan ini sudah kita prediksikan ya Om ya. Kita nggak jadi berpindah hati ke Umbrella Squad, nggak jadi. Karena ternyata Troublemaker ini belum bisa optimal dengan Valentine yang dibawakan ya. Meskipun tadi sempat ada momen Final Slash-nya berhasil membuat dari Bebexia ter-pick off. Tapi abis itu dia benar-benar kehilangan momentum ya sih untuk bisa memaksimalkan sang Valentina.